warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Hudayana dengan NIM 2456126 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kajian Filosofi Kepemimpinan dalam Pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam mengelola dan menggerakkan seluruh komponen pendidikan agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian, secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai, dan kualitas sumber daya manusia. Baiklah, yang kedua yaitu hakikat kepemimpinan pendidikan secara ontologi. Secara ontologi, kepemimpinan pendidikan membahas tentang hakikat keberadaan apa itu kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai jabatan formal, tetapi juga sebagai relasi sosial dan proses dinamis antara pemimpin dan yang dipimpin dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, kepemimpinan pendidikan juga dipandang sebagai sistem nilai dan tindakan nyata yang berlandaskan tujuan pendidikan. Hakikat kepemimpinan pendidikan juga mencerminkan dimensi manusiawi, karena yang dipimpin adalah manusia yang memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang pemimpin pendidikan tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, secara ontologi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan realitas sosial yang kompleks yang mencakup peran, nilai, proses, dan interaksi dalam mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan pendidikan secara aspek epistemologi. Secara epistemologi, kepemimpinan pendidikan membahas tentang bagaimana pengetahuan mengenai kepemimpinan diperoleh, dikembangkan, dan digunakan dalam praktik pendidikan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji sumber, metode, dan validitas pengetahuan tentang kepemimpinan pendidikan. Diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengalaman praktis di lapangan, kajian ilmiah, serta teori-teori yang dikembangkan dalam pendidikan. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga empiris karena didasarkan pada praktik nyata dan pengelolaan lembaga pendidikan. Baiklah, kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan pendidikan secara aksiologi. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, aksiologi menekankan pada tujuan, manfaat, serta nilai-nilai moral yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang pemimpin pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan kependidikan tidak hanya berfokus pada bagaimana memimpin secara efektif, tetapi juga nilai kebaikan etika, tanggung jawab, dan kemanfaatan bagi peserta didik serta masyarakat. Kemudian, nilai-nilai kepemimpinan pendidikan secara aksiologi yaitu yang pertama, nilai moral dan etika. Pemimpin pendidikan harus menjunjung tinggi nilai moral dalam setiap kebijakan dan tindakan. Nilai ini penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan peserta didik maupun tenaga pendidik. Kemudian yang kedua yaitu nilai kemanusiaan atau humanistik. Kepemimpinan pendidikan menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia seperti empati, kepedulian, dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu nilai keadilan. Pemimpin harus bersikap adil dalam memberikan kesempatan belajar, penilaian, dan kebijakan tanpa diskriminasi. Yang keempat, nilai manfaat. Setiap kebijakan pendidikan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang kelima, yaitu nilai transformasi dan inovasi. Dalam era modern, kepemimpinan pendidikan juga harus mendorong perubahan, transformasi, inovasi, dan pengembangan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian, ada pula tujuan kepemimpinan pendidikan secara aksiologi, yaitu untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak dan berintegritas, menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan humanis, menghasilkan pendidikan yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, lalu serta mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan.
Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil makalah saya, dan dapat disimpulkan, kajian filosofis kepemimpinan dalam pendidikan menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar kemampuan mengatur dan mengarahkan, tetapi merupakan perpaduan antara pemahaman hakikat, cara memperoleh pengetahuan, serta penerapan nilai dalam praktik pendidikan. Kepemimpinan yang baik dan dari kesadaran, pengalaman, dan pemikiran kritis dalam pengambilan keputusan, epistemologi, serta diwujudkan melalui tindakan yang menjunjung tinggi nilai moral. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memberi teladan, dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya cerdas secara akademik. Mungkin hanya itu saja. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.